Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Siti Rika Dia Isyarah. You can call me Rika. Okay. In this occasion, we will learn about simple past tense. Do you know about simple past tense, guys? Jadi, simple past tense adalah satu dari 16 jenis tenses yang wajib kita pelajari, terutama bagi para pemula. Simple past tense is used when you want to talk about something that happened in the past. Jadi intinya, ketika menggunakan simple past tense ini, berarti peristiwa tersebut sudah terjadi di masa lampau dan sudah berakhir dalam jangka waktu tertentu. Artinya sudah tidak terjadi lagi di masa sekarang. Now, take a look at the following illustration. Sekarang mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini agar penjelasan mengenai pengertian dari simple past tense tadi lebih jelas. Jadi, untuk menyatakan suatu kejadian atau peristiwa, di sini kita melihatnya ke dalam 3 jenis waktu. Yang pertama yaitu di masa lampau atau yang biasa kita kenal sebagai past. Yang kedua yaitu di masa saat ini atau yang biasa kita kenal sebagai present. Dan yang ketiga adalah masa di waktu yang akan datang atau yang biasa kita kenal dengan future. Nah, untuk simple past tense ini, aktivitas atau kejadian itu sudah berlangsung di masa lalu dan sudah berhenti atau sudah selesai dalam jangka waktu tertentu di masa lalu. Jadi, tidak ada lagi hubungannya dengan masa saat ini atau masa yang akan datang. So, how we can find out whether it's a simple past tense or not? Nah, untuk mengetahui bahwa kalimat tersebut merupakan simple past tense atau bukan, itu sangat gampang sekali ya. Kita dapat mengetahuinya melalui the characteristic of simple past tense atau ciri-ciri dari simple past tense. Yang pertama yaitu using verb to atau menggunakan kata kerja bentuk kedua, baik itu yang irregular verb maupun yang regular verb. Jadi ketika dalam suatu kalimat terdapat kata kerja bentuk kedua, baik yang irregular maupun regular, itu sudah dapat dipastikan bahwa kalimat tersebut sudah pasti simple past tense. Itu untuk yang verbal sentence atau kalimat verbal. Nah, untuk yang kedua yaitu untuk kalimat nominal atau nominal sentence. Nominal sentence biasanya using to be, was, or were. Untuk yang kalimat nominal biasanya terdapat tambahan to be, was, or were untuk kalimat simple past tense-nya. Okay, before we learn about the verbal and nominal sentence pattern for simple past tense, we need to know about the time signal of simple past tense. Nah, jadi sebelum kita mempelajari pola kalimat verbal maupun nominal dalam simple past tense, kita perlu mengetahui the time signal atau waktu penanda bahwa kalimat tersebut merupakan simple past tense. Nah, apa saja the time signal-nya? For time signal in the simple past tense, usually like yesterday, yesterday morning, yesterday afternoon, last night, last week, last year, 2 days ago, 2 hours ago, just now, another. Oke, sekarang kita masuk ke rumus simple past tense untuk yang nominal sentence. Nah, nominal sentence sendiri di sini adalah rumus di mana tidak terdapat kata kerja di dalamnya. Jadi, yang ada hanya kata sifat, adjektif ataupun juga noun. Oke, untuk yang kalimat positif di sini rumusnya adalah subject, kemudian plus to be, was and were. Nah, to be di sini untuk yang was subjeknya adalah I, she, he, it, and untuk yang were di sini subjeknya adalah sisanya yaitu we, you, they. Nah, itu untuk rumus yang positif. Untuk yang kalimat negatif, rumusnya adalah subjek, kemudian ditambahkan to be, was and were, kemudian ditambahkan not, lalu ditambahkan lagi komplementnya atau objeknya, yaitu bisa berupa objek noun ataupun adverb. Sedangkan untuk yang kalimat interrogatif atau biasa kita kenal kalimat tanya, di sini diawali dengan to be yaitu was and were. Nah, setelah itu baru kita tambahkan subjeknya, lalu kita tambahkan lagi dengan komplement ataupun objeknya yaitu bisa berupa adjektif, noun ataupun adverb. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam contoh kalimatnya.
Di sini untuk yang bentuk positif, kita akan menggunakan subjek see. Nah, kira-kira kalau subjeknya see, to be-nya memakai apa ya? Ya, that's right. Menggunakan to be was, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian di sini kita akan menambahkan adjective happy dan juga komplementnya atau keterangannya yaitu yesterday. Jadi kalimatnya menjadi she was happy yesterday, yang artinya dia merasa happy kemarin. Kemudian kita ubah menjadi kalimat negatif, langsung saja kita masukkan subjek yaitu she lagi, kemudian to be-nya was, kemudian kita tambahkan lagi not setelah to be, lalu kita tambahkan lagi komplementnya. Nah, bagaimana dengan kalimat tanya? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di rumus, untuk kalimat tanya, to be-nya lebih dulu kita tuliskan. Berarti di sini to be-nya kita tulis, kemudian tambahkan subjeknya, lalu tambahkan lagi objek atau komplementnya. Nah, ini untuk yang jenis nominal sentence. Oke, lanjut. Untuk rumus jenis kalimat yang kedua yaitu verbal sentence. Di sini kalimat positifnya itu ada subjek, kemudian ditambahkan verb 2 atau kata kerja bentuk kedua, lalu ditambahkan lagi dengan komplementnya untuk kalimat yang positif. Lalu bagaimana dengan yang negatif? Nah, di sini untuk kalimat yang negatif kita menambahkan subjek yang pertama kali, lalu ditambahkan did, lalu ditambahkan not. Nah, untuk did ini tidak berubah ya, mau subjek apapun, baik Ayu Dewi ataupun si it he, dia tetap memakai did. Lalu kita tambahkan lagi not sebagai penanda bahwasanya kalimat tersebut adalah kalimat negatif. Lalu kata kerja bentuk kedua yang ada di kalimat positif tadi, pada kalimat negatif kita ubah menjadi verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Lalu kita tambahkan lagi dengan komplementnya. Sedangkan untuk kalimat yang pertanyaan atau kalimat tanya, di sini did kita tulis terlebih dahulu, lalu ditambahkan lagi dengan subjeknya, lalu kita tambahkan lagi dengan verb 1. Ingat ya, untuk rumus yang verbal sentence, ini dalam kalimat negatif dan juga kalimat tanya menggunakan verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Sekarang kita akan masuk ke dalam contoh verbal sentence. Di sini untuk kalimat positifnya kita akan memakai subjek we, lalu kata kerja bentuk kedua kita akan menggunakan drank, sedangkan untuk komplement atau keterangannya yaitu coffee last night, sehingga kalimatnya menjadi we drank coffee last night, yang artinya kami minum kopi semalam. Nah, karena keterangan minum kopinya semalam berarti tidak lagi terjadi di masa saat ini ataupun yang akan datang. Nah, sekarang kita akan mengubahnya ke dalam bentuk kalimat negatif. We sebagai subjek tetap kita taruh di depan, lalu kita tambahkan did sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, lalu kita tambahkan not. Nah, untuk kata kerja drunk yang bentuk kata kerja kedua tadi kita ubah menjadi kata kerja bentuk pertama, yaitu menjadi drink, yang artinya minum. Berarti kata kerja bentuk pertama dari drunk adalah drink. Lalu kita tambahkan lagi dengan komplementnya. Nah, bagaimana dengan kalimat tanya? Di sini did kita tulis di pertama kali, lalu kita tambahkan dengan subjeknya we, lalu kita tambahkan lagi dengan kata kerja bentuk pertama yaitu drink, lalu kita tambahkan lagi komplementnya. Nah, mudah sekali bukan mengenai simple past tense? Kuncinya adalah kita harus mengetahui kata kerja bentuk kedua di dalam bahasa Inggris. Okay, to see and practice understanding, please do the following quiz. Okay guys, see you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.